Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia dimanapun berada, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesehatan karunia kepada kita semuanya. Lebih-lebih kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya rahmat dari Allah juga menyertai kita semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Namun sebelumnya saudara bisa melakukan absen melalui live chat pada pertemuan ini. Jadi absen dengan komen di live chat berarti saudara-saudara semuanya telah mengikuti pertemuan. Dan dari live chat tersebut nanti akan saya jadikan dasar sebagai kehadiran bagi mahasiswa. Dan selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Kita akan mereview sedikit. Jadi para ahli sejarah memang berbeda pendapat tentang kapan Islam datang ke Indonesia. Dari berbagai pendapat para sejarawan itu bisa dibedakan paling tidak menjadi 3 bagian atau 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam sampai di Indonesia pada abad ke-13, yakni setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah akibat serbuan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada catatan yang terdapat pada batu nisan kubur Sultan Malik As-Soleh bertahunkan 1297 Masehi. Pendapat ini juga diperkuat dengan perjalanan Marco Polo yang sempat singgah di Sumatera pada tahun 1292 Masehi dan mencatat ramainya rakyat kerajaan Perlak yang telah memeluk Islam. Pendapat ini sebagaimana disampaikan oleh Christian Senopoldo. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa memang secara implisit, sebagaimana dinyatakan dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun sejarah Melayu yang diperkuat oleh catatan sejarawan Al-Mas'udi, yang Al-Mas'udi ini wafat sekitar tahun 956 Masehi.
dalam kitabnya yang berjudul Murj al-Zahab menyatakan bahwa sekitar 10.000 Muslim Arab Quraisy dari keturunan paman sahabat dari keturunan para sahabat Nabi yang tinggal di wilayah Al-Mansurah, Multan, dan Mangir di timur Laut India. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh Nuqaib Nakob, ada yang menyebut Nakoib Al-Alatas, bahwa Al-Alatas membagi menjadi 3 periode. Yakni ada periode pertama yang dimulai sejak abad ke-13 Masehi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Islam sudah masuk melalui daerah Melayu dengan melalui penerapan syariat. Jadi di situ sebenarnya di abad ke-13 Masehi ini menurut Al-Alatas sudah ada syariat Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia, yakni di daerah Melayu. Kemudian periode kedua dimulai sejak abad ke-15 hingga akhir abad ke-18 Masehi yang dinamakan dengan periode tasawuf dan periode kalam. Pada masa ini, pandangan hidup bangsa Melayu sudah banyak dipengaruhi oleh Islam, seperti istilah dan konsep Arab sudah masuk ke istilah bahasa Melayu. Kemudian periode ketiga ini sudah terjadi proses Islamisasi sebagai kelanjutan periode pertama dan periode kedua. Yakni Islamisasi tidak hanya sekedar menunjuk suatu proses yang tidak terlihat dalam tulisan Melayu, tetapi juga sudah melalui jalur politik, pandangan hidup, sosial, serta budaya. Ini tadi yang dikemukakan oleh Nakoib Al-Alatas. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sejak awal abad ke-7, yakni sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Islam sesungguhnya telah masuk ke Indonesia. Hal ini diperkuat dengan cerita Cina di zaman dinasti Shang, di mana dinasti Shang itu berkisar tahun 608 sampai 907 Masehi yang menyebutkan orang-orang Taksih, ya, mereka menyebutnya dengan Taksih, artinya apa? Orang-orang Arab yang mengurungkan niat mereka untuk menyeberangi kerajaan Holing yang saat itu diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Bukti lain adalah pada batu nisan seorang ulama yang bernama Syekh Rukunuddin di Baros, Tapanuli, Sumatera Utara, tertulis tahun 48 Hijriah atau 670 Masehi. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Talib al-Dimashqi yang wafat tahun 1327 Masehi, yang menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara melalui Champa atau Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khulafaur Rasyidin, terutama pada
masa pemerintahan Utsman bin Affan, yakni sekitar abad ke-7 atau kira-kira tahun 651 Masehi. Namun demikian pada tahun 1963 berdasarkan hasil seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di Medan, menarik suatu kesimpulan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia sudah pada abad ke-1 Hijriah atau dimulai 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yakni secara langsung dari tanah Arab. Daerah yang kali pertama menjadi tempat masuknya Islam adalah pesisir Sumatera. Pesisir Sumatera ini sudah dimasuki oleh para saudagar dari Arab. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan dari hasil seminar yang diadakan di Medan pada tahun 1963 Masehi tersebut, diantaranya pertama, menurut bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali datang di Indonesia yakni pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah yang dibawa oleh pedagang dan mubalek dari negeri Arab. Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai barat Pulau Sumatera, yakni di daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansuri. Jadi di Baros itu sudah terdapat tempat kelahiran ulama besar yang pada saat itu bernama Hamzah Fansuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama disebut dengan Pasai, atau ada yang menyebutnya dengan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam dari bangsa Arab yang sudah bergabung dengan orang-orang Indonesia itu, di mana orang-orang Indonesia cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan, mengambil bagian yang berperan dan berproses secara damai. Dengan demikian kedatangan Islam di Indonesia sesungguhnya ikut mencerdaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Karakter tersebut dapat dibuktikan pada masa penjajahan itu orang-orang Islam cukup aktif untuk membela bangsanya dan melawan kaum penjajah asing. Nah, kenapa ini saya menyampaikan tentang masuknya Islam ke Indonesia? Karena topik kita, pembicaraan kita adalah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Maka tidak bisa dilepaskan dari proses dan berkembangnya Islam di Indonesia. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, maka perkembangan berikutnya nanti pendidikan Islam itu akan berjalan, dimulai juga dari kerajaan Islam. Ya, di sini nanti kita akan sampaikan sedikit di antara peran kerajaan awal, kerajaan Islam awal maksud saya, yang ada di Indonesia itu adalah kerajaan Pasai dan kerajaan Islam di Aceh pada tahap periode awal. Kalau kita lihat zaman kerajaan Islam ke-1 di Aceh
Maka ada dua faktor penting yang menyebabkan masyarakat mudah berkembang di Aceh. Maksudnya begini, ada dua faktor yang menyebabkan Islam sangat mudah berkembang di Aceh. Karena apa? Yang pertama, letaknya yang strategis dalam jalur perniagaan dari Timur Tengah dan Tiongkok. Kalau kita lihat dari pengaruh Hindu-Buddha, yang faktor yang kedua, bahwa Hindu-Buddha berkembang di Palembang, terutama Kerajaan Sriwijaya. Kalau lihat di Aceh, maka Hindu-Buddha itu tidak mengakar kuat gitu, dibanding dengan di Palembang atau di Sriwijaya. Maka dari kalangan rakyat Aceh gitu ya, itu lebih bisa menerima Islam dibanding Hindu ya. Di samping jarak antara Aceh dan Palembang cukup jauh gitu ya. Jadi ini kita coba melihat perkembangan kerajaan Islam di Aceh gitu ya. Bahwa kerajaan Islam pertama sebagaimana saya sampaikan tadi adalah Pasai atau kerajaan Sumatera di daerah Aceh. Di daerah Aceh ini pada abad ke-10 Masehi dengan rajanya yang pertama bernama Al-Malik Ibrahim bin Makdum. Kemudian rajanya yang kedua bernama Al-Malik As-Soleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabarsah sekitar tahun 1444 Masehi atau sekitar abad ke-15. Maka pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta, seorang pengembara dari Maroko yang mengelilingi dunia dan pernah singgah di kerajaan Pasai, yakni pada masa Al-Malik Az-Zahir. Rajanya sangat alim dan ilmu agamanya cukup kuat serta bermadhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Dari keterangan Ibnu Battuta ini dapat ditarik kepada sistem pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai. Pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fikih dan madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim atau halaqah, di mana pada saat itu yang ketiga tokoh pemerintahan, tokoh kerajaan juga merangkap sebagai ulama yang berperan memberikan fatwa di bidang keagamaan. Kemudian yang keempat, terkait dengan biaya pendidikan dibebankan pada pemerintah atau kerajaan. Jadi dengan demikian gitu ya, sistem pendidikannya ada 4 variabel yang tadi sudah saya sampaikan. Maka kalau kita lihat hubungan antara kerajaan Pasai dan kerajaan Perlak di Aceh, maka terjadi hubungan yang cukup baik, cukup mesra ya. Karena apa? Di
dikarenakan seorang Raja Pasai menikah dengan putri Perlah. Nah, jadi ya ini hubungan Pasai dan Perlah di Aceh cukup baik. Di Topang juga ada seorang Raja Pasai yang menikahi putri Raja Perlah. Dari Pasai dan Perlah inilah dakwah Islam disebarkan ke seluruh negeri di Malaka, Sumatera Barat, dan perkembangan berikutnya adalah di Jawa, terutama melalui Jawa Timur. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, sebelum saya lanjut, saya persilahkan yang baru bergabung untuk segera mengikuti melalui live chat sebagai presensinya atau absensinya. Baiklah, kita lanjutkan. Seorang Raja Malaka bernama Prameswara diambil menantu oleh Raja Pasai. Dia adalah Raja Malaka pertama yang beragama Islam dan bermadhab Syafi'i, yang selanjutnya berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Ya. Jadi tadi siapa? Raja Malaka yang bernama Prameswara yang menjadi menantu dari Raja Pasai dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi nama Sultan Iskandar Shah. Maka kebijakan Raja Pasai yang beragama Islam tersebut menyebabkan rakyatnya ikut berbondong-bondong mengikuti raja, yakni memeluk agama Islam. Jadi masuknya Islam ke Malaka mempunyai makna penting, sebab Malaka merupakan pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Dari Malaka inilah Islam dapat tersebar ke berbagai daerah melalui perdagangan. Islam masuk ke Jawa dibawa oleh para mubalik dari Aceh dan Malaka. Islam masuk ke Jawa diperkirakan pada abad ke-14 Masehi atau sekitar tahun 1399 Masehi, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim yang menetap di Gresik, di mana kita ketahui bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang Arab dan pernah tinggal di Gujarat. Ya, jadi dari sinilah nanti cikal bakalnya apa itu pendidikan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, Wali Songo. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, nanti kita juga akan mencoba membahas tentang dakwah dan model pendidikan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Kembali kepada topik tadi, bahwa pada zaman itu di Jawa yang berkuasa adalah kerajaan Majapahit dengan rajanya yang terkenal bernama Kertabumi. Bahwa Raja Kertabumi ini yang unik ini ya, bahwa Raja Kertabumi itu juga mempunyai salah satu putri
yang beragama Islam namanya Putri Cempa. Bahasa sana tulisannya Cempua, Cempa. Dari Putri Cempa inilah yang akhirnya melahirkan Raden Patah. Di mana Raden Patah itu adalah seorang raja pertama pada kerajaan Islam di Demak, Jawa Tengah, ya. Jadi ada urutannya, ada silsilahnya. Dari Kertabumi mempunyai seorang anak perempuan bernama Putri Cempa, tapi Putri Cempanya beragama Islam. Maka dari sinilah nanti akan bisa kita lihat dari Putri Cempa itulah yang melahirkan Raden Patah, di mana Raden Patah adalah seorang raja, bahkan raja pertama pada kerajaan Islam di Demak. Saudara-saudara semuanya yang berbahagia, seiring dengan mulai runtuhnya Majapahit, kehadiran kerajaan Islam di Demak dipandang oleh Raja Majapahit, dipandang oleh rakyat Majapahit sebagai cahaya baru yang membawa sebuah harapan bahwa Islam akan membawa kesejahteraan. Jadi peralihan inilah dari mulai runtuhnya Majapahit, maka berdirilah kerajaan Islam di Demak. Maka ini menjadi harapan dari rakyat Majapahit. Harapannya apa? Ya, dalam Al-Quran disebutkan zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, atau cahaya keislaman, di mana pada saat itu Islam ini menjadi alternatif yang akan membawa kepada kesejahteraan. Baiklah saudara-saudara semuanya yang berbahagia, sebenarnya rakyat Majapahit sudah kenal dengan Islam jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Bahkan keluarga Brawijaya sudah kenal dengan agama Islam melalui Putri Cempa yang selalu bersikap ramah, bersikap damai. Jadi pada hakikatnya keluarga besar Brawijaya. Kalau Brawijaya itu kalau nggak salah sekarang disebut dengan Brawijaya Sunan Lawu, gitu ya. Wallahu a'lam yang jelas. Yang jelas di sini saya sampaikan bahwa Brawijaya sebenarnya sudah mulai mengenal Islam melalui Putri Cempa tadi. Putri Cempa tadi siapa? Ibunya Raden Patah. Karena apa? Kenalnya karena Islam mengajarkan kedamaian, bersikap sopan, bersikap ramah, dan seterusnya. Bahwa dikenal agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat, membawa kedamaian. Saya lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penyebab runtuhnya Majapahit adalah akibat dari perang saudara yang berkepanjangan lebih kurang selama 30 tahun, terjadi perang saudara. Maka untuk menyelamatkan dari kehancuran akibat perang saudara tersebut, akhirnya Raja Kertabumi diboyong ke Demak. Karena apa tadi ya? Kertabumi mempunyai istri yang di sini adalah Putri Cempa, yang pada akhirnya melahirkan Raden Patah. Maka untuk menyelamatkan itu, kemudian
kemudian dibawalah Kertabumi ke Demak. Raden Patah yang bergelar Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Shah Akbar pada dasarnya memboyong Raja Kertabumi ke Demak adalah untuk melanjutkan warisan ayahnya dan menyelamatkan dari akibat adanya perang saudara di sini. Baiklah saudara-saudara semuanya yang berbahagia, itu sedikit ya, perjalanan sampai Islam berkembang di Demak. Saya ingatkan kembali bagi saudara yang ingin mengikuti perkuliahan ini, silakan absen melalui live chat, dan jangan lupa yang belum like dan subscribe silakan untuk mendukung channel ini. Baiklah saudara semuanya, kita lanjutkan sekarang terkait dengan di Demak dan bagaimana peran dari Wali Songo. Bahwa kalau kita ketahui yang dimaksud Wali Songo itu adalah 9 tokoh pemimpin yang mengajarkan Islam dan mendakwahkan Islam serta menjadi potret pendidikan Islam terutama di Jawa. Ya. Dakwah dan pengajaran Islam mulai menampakkan bentuknya dengan adanya pimpinan yang disebut dengan Wali Songo atau Wali Sanga yang berjumlah 9 orang. Sanga, Songo itu ya. Songo itu bagi orang Jawa itu adalah angka 9. Jadi Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9 orang. Nah kalau kita lihat, adakah hubungan timbal balik antara Wali Songo dan Kerajaan Demak? Ini pertanyaan ini mungkin sedikit akan kita kupas. Bahwa berdirinya Kerajaan Demak sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari peran para wali. Raden Patah menjadi raja di Demak sesungguhnya merupakan kesepakatan, keputusan para Wali Songo yang pada tahun 1476 Masehi Raden Patah mendirikan pesantren Gelagah Arum. Saya ulangi ya, di mana Raden Patah yang mendirikan pesantren Gelagah Arum yang akhirnya menjadi Kerajaan Bintoro, serta mendirikan organisasi dakwah yang bernama Bayangkari Islam. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya bahwa peran Wali Songo ini cukup penting karena juga salah satunya Raden Patah diangkat menjadi raja di sana adalah atas dukungan para wali. Nah, apa yang sebenarnya disebut dengan wali sebelum jauh sana? Kata wali dalam bahasa Arab yang berasal dari wali, walian yang artinya kekasih, atau wali, waliyun yang artinya penguasa. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 setelah ayat kursi itu ya, yang menggambarkan bahwa wali itu adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah sehingga mereka disebut kekasih Allah.
Jadi kalau ini banyak hal, Wali Songo itu ada yang mengartikan 9 orang tokoh agama, 9 orang kekasih Allah. Tetapi yang secara umum Wali Songo ini memang disebutnya adalah mereka yang berdakwah khususnya di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Wali Songo jika ditinjau dari kepribadian dan perjuangan dakwahnya termasuk kekasih Allah. Dan jika ditinjau dari tugas dan fungsinya di kerajaan Demak, mereka para penguasa pemerintahan. Karena apa? Para Wali Songo ini juga cukup aktif di bidang pemerintahan. Oleh karena itu mereka mendapat gelar susuhunan atau sunan, yaitu sebagai penasehat dan pembantu raja. Dengan demikian maka sasaran pendidikan dan dakwah Islam meliputi rakyat umum dan kalangan kerajaan. Yang ini nanti adalah peran Wali Songo dalam menyebarkan dakwah Islam sekaligus sebagai apa? Sebagai pendidik. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, berbahagia. Maka tentang Wali Songo ini ya, bahwa ada yang berpendapat benarkah Wali Songo itu ada atau tidak, tetapi di materi perkuliahan kita itu karena membahas Wali Songo ya kita coba bahwa sebelum kalau kita lanjut, di antara nama-nama Wali Songo itu diantaranya adalah 1. Sunan Malik Ibrahim atau yang terkenal dengan sebutan Maulana Syekh Maghribi. Sunan Ampel atau yang terkenal dengan atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Bonang, nama aslinya adalah Maulana Ibrahim. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Giri atau Raden Paku, ada yang menyebutnya dengan Raden Ainul Yakin. Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Sunan Muria, Raden Prawoto atau Raden Said. Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga disebut dengan Raden Syahid. Dan Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Syarif Hidayatullah atau Fatahillah. Ini dalam buku-buku sejarah disebutkan 9 wali itu diantaranya adalah itu tadi. Saudara-saudara semuanya dimanapun berada dan yang berbahagia, Maulana Malik Ibrahim selama 20 tahun berhasil mendidik para mubalik. Mereka yang dididik melalui sistem pendidikan pondok pesantren. Nah, jadi para Wali Songo membuat pondok pesantren, yang pondok pesantren itu berjalan hingga sekarang. Yang lahir dari pendidikan yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim antara lain adalah para wali lainnya. Selain pendidikan pondok pesantren juga diikat oleh hubungan kekeluargaan seperti besan. Besan itu apa artinya? Dengan anaknya dinikahkan gitu ya, itu kan menjadi besan. Dengan cara apa? Pernikahan.
dari pernikahan juga nanti kan lagi ada saudara ipar. Yang sistem ini sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ampel mewarisi pondok pesantren ayahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim, di mana Sunan Ampel menjadi menantu penguasa Tuban yang bernama Aryo Tejo. Kemudian Sunan Ampel mempunyai murid yang bernama Raden Patah, putra dari Raja Majapahit terakhir, dan dari Raden Patah itulah Sunan Ampel juga mempunyai peran penting terkait berdirinya kerajaan Islam di Demak. Ya. Kemudian Sunan Bonang. Siapa yang dimaksud dengan Sunan Bonang? Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Ya, jadi Sunan Ampel mempunyai putra, salah satunya bernama Sunan Bonang. Sunan Bonang menaruh perhatian besar di bidang kebudayaan dan kesenian. Jadi ini putra Sunan Ampel yang bernama Sunan Bonang ini dalam rangka pendidikan Islam dan juga pengembangan Islam, maka Sunan Bonang ini memperhatikan terutama di bidang kebudayaan dan kesenian. Beliau menciptakan tembang mocopat serta gending-gending Jawa yang berisi tentang nasihat-nasihat keislaman atau pitutur luhur tentang ajaran agama Islam. Dakwahnya, pendidikannya mulai melalui mocopat salah satunya. Ada 11 tembang mocopat, saudara semuanya bisa melihat atau di channel saya juga saya sampaikan beberapa tembang mocopat. Ini apa? Berisi mendidik masyarakat untuk mengenal dan bahkan supaya memeluk agama Islam. Dengan cara-cara itulah Islam bisa diterima dengan baik atau secara damai tanpa ada paksaan. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat ini juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel, yakni adik dari Sunan Bonang, di mana Sunan Derajat menjadi penasihat Raden Patah. Raden Patah tadi siapa? Raden Patah adalah raja kerajaan Islam di Demak. Bahkan Sunan Derajat dipercaya untuk mengurusi kesejahteraan rakyat di kerajaan Demak. Nah, ini luar biasa. Jadi perannya di situ memang Sunan Derajat dipandang mempunyai kemampuan untuk mengurusi, ya apa itu bisa dibilang kesejahteraan rakyat di bidang ketahanan pangan gitu ya, dan bidang-bidang sosial lainnya. Saudara dari semuanya yang saya hormati atau yang berbahagia, selanjutnya kalau kita lihat Sunan Giri atau Raden Paku. Ia adalah sepupu dari Sunan Ampel. Kalau dilihat dari silsilahnya, Sunan Giri berasal dari Maulana Ishaq atau ayah dari Sunan Giri, Raden Paku, bernama siapa? Maulana Ishaq, di mana ia adalah seorang ulama. Dan selanjutnya Raden Patah atau Sunan Giri diambil menantu oleh Sunan Ampel. Berarti Raden Paku atau Sunan Giri dinikahkan dengan salah satu putri dari Sunan Ampel.
Maka Raden Paku dapat dikatakan sebagai stabilisator yang akan menghubungkan dakwah dan pendidikan Islam pada masa itu. Sunan Giri bergerak di bidang pendidikan, yakni mengadakan kontak dengan kerajaan Pasai di Aceh yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab ke Imam Syafi'i. Sehingga Sunan Giri dapat dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa di bidang pendidikan. Jadi ini beberapa peran yang dilakukan oleh Wali Songo pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Maka perkuliahan kita adalah sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Ya, kita salah satunya mengaitkan dengan peranan para Wali Songo dalam rangka menyebarkan dan mengajarkan pengajaran Islam kepada rakyat Indonesia pada masa itu. Selanjutnya Sunan Muria menjadi ipar dari Sunan Kudus. Ia terkenal zuhud dan menjadi guru tasawuf, seorang tokoh sufi yang menjalankan tarekat, tempat terpencil yang dijadikan wahana atau tempat untuk bertarekat atau orang bertasawuf. Ada yang mengatakan menyepi, menyendiri, gitu ya. Itu adalah di kaki Gunung Muria. Maka dia disebut dengan Sunan Muria. Ya, jadi itu karena ini bertempat di kaki Gunung Muria, tempat untuk mengajarkan ilmu tarekat di sana, maka dia disebut dengan Sunan Muria. Kemudian kita lanjutkan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga merupakan ipar dari Sunan Ampel, beristrikan saudara Sunan Giri. Jadi ada 3 wali dijalin dalam satu guru dan bersaudara ipar. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di depan. Sunan Kalijogo ahli di bidang pembuatan kapal dan membuat tiang pokok Masjid Demak, ya, itu dari potongan-potongan kayu jati yang tersusun secara rapi dan kuat. Ini yang banyak diceritakan oleh masyarakat bahwa soko, ya, tiang besar yang ada di Masjid Demak itu berupa dari serpian-serpian kayu yang ditata oleh Sunan Kalijogo. Tapi wallahu a'lam kenyataannya. Tapi cerita itu banyak diceritakan oleh orang-orang di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo menyentuh pada rakyat, kaum tani, kaum buruh, rakyat jelata dan lain-lain. Dengan cara apa? Melalui cerita pewayangan. Ya. Jadi wayang sesungguhnya ceritanya berasal dari Mahabharata, tetapi Sunan Kalijogo piawai untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita pewayangan tersebut. Maka sampai sekarang pewayangan masih banyak diminati oleh masyarakat dan juga masih berkembang cukup baik. Kemudian Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Maulana Ishaq, yakni adik Sunan Giri. Ibunya berasal dari Arab keturunan
les, ia menjadi menantu Sultan Demak. Ya. Sunan Gunung Jati ini kemudian ditugaskan di Jawa Barat, yakni di Cirebon. Selain sebagai tokoh politik, Sunan Gunung Jati juga seorang pendidik yang cukup handal. Bahkan ini nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi salah satu perguruan tinggi Islam. Jadi dengan demikian peran Wali Songo berdasarkan sejarah pendidikan Islam di Indonesia dapat digolongkan sebagai juru dakwah atau dai, ulama, marok, pendidik, dan penyebar Islam di tanah Jawa. Baiklah saudara-saudara semuanya yang saya hormati, untuk perkuliahan kita pada pertemuan ini saya cukupkan sampai dengan sedikit mencuplek, yaitu model pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Wali Songo. Sekali lagi sebelum saya akhiri, silahkan saudara yang belum like dan komen di live chat, saya harapkan untuk segera komen melalui live chat, karena live chat kami anggap sebagai absen untuk mengikuti perkuliahan. Demikian, mudah-mudahan saudara tetap bisa mengikuti dengan baik dan tetap menjaga kesehatan, keimanan, supaya kita tetap iman, imun, dan aman selama masa pandemi ini. Meski dengan berbagai keterbatasan, perkuliahan sebisa mungkin bisa kita laksanakan meskipun melalui live streaming. Demikian kami akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.